Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I hope all of you in a good condition. Miss harap semuanya keadaannya sehat ya, tetap semangat. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, di subtema 1 ini bisa dilihat gambarnya ya. Aturan keselamatan di rumah. Lihat ada 4 gambar di situ. Ya. Miss baca dulu teksnya ya. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, coba lihat gambar yang pertama nih, yang ada Udin lagi sama ibunya. Sama adiknya juga nih ya. Jadi kalau di rumah ya, Udin lagi bantuin ibunya masak nih ya. Jadi Udin tuh anak yang patuh, jadi kalau ada ibunya lagi masak dibantuin ya. Nah yang kedua sampingnya, yang sebelah kanan, Udin kalau mau keluar rumah, jadi pintunya ditutup ya, dikunci pintunya. Kalian juga begitu ya. Yang ketiga di bawahnya ada Udin ya, lagi naik bus sama teman-temannya, tapi memakai safety belt atau seat belt ya, atau bahasa Indonesianya sabuk pengaman ya. Kalian juga biasakan kalau kalian naik kendaraan terutama mobil ya, jadi harus pakai safety belt. Walaupun duduknya itu di tengah ataupun di belakang, tetap harus pakai ya. Karena apa? Harus keselamatan yang utama ya. Lihat nih Udin ya, dia jalan-jalan naik bus pakai safety belt ya. Nah ini yang gambar yang terakhir, jadi Udin sama teman-temannya ini nyebrang di zebra cross. Siapa yang pernah nyebrang di zebra cross ya? Kalau menyeberang di zebra cross, atau biasanya ada juga di jembatan penyeberangan ya, itu lebih aman tuh. Kalau di jalanannya itu nggak ada tanda seperti ini nih, yang belang-belang ya, seperti zebra ini, berarti kita harus penyeberangan di jembatan penyeberangan ya, itu lebih aman. Jangan pernah kalau nggak ada tanda zebra cross di jalanan terus kalian nyebrang, itu sangat berbahaya. Apalagi kalian masih kelas 2 SD ya. Dibiasakan kalau pergi keluar rumah itu harus didampingi oleh orang tua atau yang lebih dewasa, atau sama kakaknya yang udah dewasa ya. Dibiasakan seperti itu, dan dibiasakan melakukan apapun itu ya, harus yang paling utama adalah menerapkan keselamatan. Misalkan kalian bantuin ibu kalian masak, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada bagian yang kayak motong-motong ya, pakai pisau, atau mau yang tentang kompor, itu harus didampingi oleh orang tua ya, minta bantuan sama orang tuanya ya. Nah, aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri sendiri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Nah, coba dilihat gambarnya nih ya. Lihat gambar yang pertama, Udin sama ibunya sama adiknya nih. Lagi bantuin ibunya masak ya, tapi ibu sama adiknya nih lagi pakai pisau. Ya, nggak apa-apa selama masih didampingi oleh orang tua ya. Kalian juga misalkan kalian ingin motong buah atau motong sayur, bantuin orang tuanya masak, minta tolong ya, didampingin, mama atau papa tolong dong, aku ditemenin gitu ya. Karena kan namanya pisau itu kan berbahaya ya, apalagi kalian masih kecil, jadi harus didampingi ya. Nah, gambar sampingnya lagi ya, ada si Udin, mungkin kayaknya lagi mau ganti jam deh ya, makanya naik tangga itu dia. Nah, boleh seperti ini membantu kegiatan orang tua, tapi ingat apa?
keselamatan yang utama, safety first ya. Keselamatan kalian yang harus utama, tapi harus didampingi oleh orang tua ya. Jangan pernah ya kalian nih kayak gini naik-naik tangga, apalagi megang-megang pisau, kompor ya, apalagi yang manjat-manjat ya tanpa didampingi orang tua, itu nggak boleh ya, karena apa? Berbahaya. Oke. Nah, bisa lihat di pembelajaran 1 nih ya. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Ya, coba dilihat nih gambar yang pertama. Si Udin, nah coba bisa dilihat ya, itu di gambar jamnya juga tuh ya. Si Udin, nah sedang sarapan. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, yang kedua, gambar yang kedua. Itu Udin mau berangkat sekolah tuh. Mau salim. Kalian kalau berangkat sekolah, salim nggak sama orang tuanya? Harus ya, harus salim ya. Nah, itu ada jam juga. Pukul berapa sih Udin berangkat sekolah? Nah, yang gambar yang terakhir. Si Udin udah selesai nih dari sekolah ya. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Nah, kalian biasanya pulang sekolah tuh jam berapa sih? Coba ayo diinget-inget, masih inget gak nih? Dulu kalau sekolah, pulang sekolahnya jam berapa? Kalau masuk pagi jam berapa? Kalau masuk siang jam berapa pulangnya? Masih inget gak? Ya, nah setelah ini kita akan membahas tentang jam ya. Jadi tolong diperhatikan contohnya ya. Nah, jam itu ya terbagi dari 2 jenis. Ada yang jam digital dan jam analog. Nah, ini jam yang digital nih. Nah, contohnya seperti ini. Siapa yang punya jam seperti ini di rumah? Ya. Nah, kalau jam seperti ini ya, itu dibacanya tuh pukul 10 tepat. Pokoknya kalau ini 10 itu jamnya ya. 00 ini tuh menitnya. Nah, kalau menitnya menunjukkan angka 00, berarti itu tepat. Jam 10 tepat atau biasanya jam 10 teng. Ya. Selanjutnya pukul 12 tepat. Ya. Ingat, kalau menitnya ini 00 berarti tepat. Ya, pukul 12 tepat. Nah, kalau di sini ada nih, ini kalau tadi kan menitnya 00 semua, belakangnya nih 00 semua. Nah, ini menitnya 10, berarti dibacanya seperti apa, Miss? Masa dibacanya jam 12.10? Kan nggak mungkin ya. Nah, karena ini menitnya, ingat ya, kalau yang pertama ini 12 itu jamnya, menunjukkan jam. Berarti jam 12. Nah, kalau selanjutnya di belakangnya ini berarti menit. Ya, menit. Nah, di belakang ini menitnya. Berarti dibacanya pukul 12 lebih 10 menit ya. Oke. Jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya berupa angka yang tertera langsung di layar. Nah, bisa dilihat nih ya. Langsung angka. Jadi kamu bisa ngelihat langsung jam berapa nih. Oh, jam 10. Oh, jam 12. Oh, jam 1 kayak gitu. So, langsung tampilan angka di situ ya. Dalam jam digital tidak ada jarum jam. Ya. Biasanya jam digital hanya menunjukkan jam dan menit saja. Namun ada beberapa jam digital yang menunjukkan detik ya. Ada jam digital menunjukkan detik ada, tapi hanya beberapa saja, hampir tidak semua ya.
Oke, sekarang ke jam analog. Jam analog itu seperti apa sih, Miss? Nah, ini nih. Pasti pada punya nih jam seperti ini nih ya. Nah, sama seperti yang tadi ya. Oh, kalau yang digital tadi kan menitnya 00 ya. Makanya dibacanya tepat. Pukul tepat. Tapi kalau yang ini ya, lihat ada jarum. Kalau jam analog itu ada jarum panjang dan jarum pendek. Nah, kalau cara membacanya itu adalah dilihat dulu jarum panjangnya di angka berapa, jarum pendeknya di angka berapa. Kalau jarum pendek itu menunjukkan untuk jam. Ya, ingat, jangan kebalik nih. Jarum pendek sambil dilihat nih jam di rumahnya nih. Jarum pendek berarti menunjukkan jam. Ya. Nah, di situ ada jarum panjang juga nih yang hitam. Jarum panjang yang hitam ini menunjukkan bahwa itu adalah menit. Ya, ingat jangan kebalik. Kalau jarum pendek itu yang menunjukkan jam. Kalau jarum panjang menunjukkan yang menit ya. Nah, ini ada lagi nih yang lebih panjang lagi tapi garisnya tipis. Ya, atau garis jarumnya jarum halus biasanya disebutnya. Nah, kalau jarum halus seperti ini nih, yang merah ini nih, ya, berarti itu menunjukkan detik. Ya. Nah, kalau ini dibacanya berarti dibiasakan cara lihatnya jarum pendeknya dulu dilihat. Ya, jarum pendeknya di mana nih? Oh, jarum pendeknya di angka 1. Nah, habis itu coba kita lihat lagi jarum panjangnya. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Ya, berarti dibacanya pukul 1 tepat. Miss, kenapa dibacanya bukan pukul 1 lebih 12 menit? Kan ini jarum panjangnya ke angka 12, Miss. Oh, nggak seperti itu ya. Kalau di jam analog, ya, kalau jarum panjangnya menunjuk ke angka 12, berarti itu menunjukkan menitnya 00. Ya, ingat ya. Kalau jarum panjangnya ke angka 12 berarti menunjukkan menitnya 00. Kalau 00 dibacanya tepat ya, pukul 1 tepat. Contoh lagi. Nah, kalau yang ini jarum halusnya nggak ada nih, jarum detiknya cuma ada jarum pendek sama jarum panjang. Berarti ini kira-kira jam berapa ya? Pukul 3 tepat ya. Dalam jam analog itu ada 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Nah, kalau jarum halus ya atau yang selalu bergerak menunjukkan detik. Kamu bisa lihat itu kalau jarum halus tuh yang garis yang jarum yang tipis sekali ya, biasanya berwarna merah itu putarannya lebih cepat ya dibanding jarum pendek atau jarum panjang. Karena apa? Karena dia menunjukkan detik, jadi lebih cepat waktunya ya kalau detik. Nah, dalam jam analog itu terdapat angka dari angka 1 sampai 12 ya. Maaf ya, ini misalnya ketik nih ya. Dalam jam analog terdapat angka dari 1 sampai 12 semuanya ada. Ya. Jarum jam pada analog selalu bergerak memutar. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya, dalam satu hari itu ada 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Kalau kamu lihat itu ya, jadi misalkan nih, sekarang lihat gambar jam yang Doraemon dulu. Ini jarum pendeknya di angka 1. Ya, tapi kalau jarum panjangnya di angka 12. Kalau jarum panjangnya ini sudah berputar penuh, berulang lagi. Nah, pasti jarum pendeknya bukan di angka 1 lagi, tapi di angka 2 ya. Karena
Satu putaran penuh jarum panjang ya pasti itu menunjukkan 60 menit. Ya. Nah, di sini ada contoh, coba tolong diperhatikan dulu gambar yang paling atas. Ya. Ingat, di sini nih kalau di sini jarum pendeknya berwarna merah. Jarum panjang berwarna hijau. Ada jarum halus juga yang tipis sekali. Nah, jarum pendek menunjuk angka 7. Nah, jam 7 bener ya. Jarum panjangnya menunjuk angka 12. Ingat, ini dibacanya pukul 7. Bukan 7 lebih 12. Ingat ya. Seperti yang Miss bilang tadi, kalau jarum panjangnya di angka 12, berarti menunjukkan menitnya 00 atau tepat ya. Nah, berarti ini dibaca pukul 7. Dibaca pukul 7 saja boleh atau mau kalian tambahkan dibacanya pukul 7 tepat juga boleh. Ya. Selanjutnya. Nah, ini jangan sampai kebalik nih ya. Jarum pendek menunjukkan angka 11. Jarum pendeknya warna merah nih. Jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti dibacanya pukul 11. Ingat yang paling utama yang harus kalian lihat itu adalah jarum pendek. Jangan kebalik, nanti bacanya jarum panjang semua lagi. Ya, jarum pendeknya dulu dilihat. Jam berapa nih? Oh, jam 11. Lalu jarum panjangnya dilihat menuju ke angka 12. Berarti kalau sudah 12 berarti menitnya menit 00. Ingat ya, berarti tepat tuh. Berarti bener nih, dibaca pukul 11 tepat. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti nih ya, ada 5 soal. Yang ini nanti kalian kerjakan sendiri. Ya. Jadi, ingat dibacanya yang jarum pendeknya dulu ya. Jarum pendek menunjuk angka 10. Oke, jarum pendeknya angka 10 berarti ini menunjukkan jam. Ya. Lalu jarum panjangnya dilihat. Oh, menunjuk angka 12. Berarti nanti ini dibaca pukul berapa ya? Nah, nanti kalian isi ya. Nah, sama. Ini juga selanjutan soal yang tadi ya. Jadi jumlahnya ada 5 soal. Nanti dikerjakan. Oke. Nah, coba Miss mau baca teks ini dulu ya. Nah, kalian perhatikan. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Kedua, duduk dengan posisi yang benar. Ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, coba ya, ini dalam sarapan pagi, ya, itu ada aturannya. Sebenarnya tidak hanya sarapan pagi, tapi dalam seluruh kehidupan kita itu harus ada aturannya. Ya, terutama untuk yang sarapan pagi ini dilihat dulu. Aturan yang pertama adalah mencuci tangan. Miss, aku makannya pakai sendok, Miss, nggak pakai tangan. Tetap wajib, apalagi sekarang nih ya, lagi pandemi COVID kayak gini. Ya, mau kalian makannya pakai sendok, ya, apalagi kalau pakai tangan ya, wajib hukumnya mencuci tangan sebelum makan. Oke? Hingga bersih cuci tangannya, ya. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar, ya.
duduk yang benar posisinya kalau mau makan, apalagi ada orang tua ya. Kalau ada orang tua atau yang lebih dewasa dari kalian harus sopan ya. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Nah, kalau di meja makan sudah ada makanan ya, apalagi kalau sudah diizinkan sama orang tuanya untuk boleh ambil makanan, boleh diambil makanannya, tapi dengan tertib. Ya nggak boleh aduh rebutan, misalkan rebutan sama kakak atau sama adiknya, ya nggak boleh, dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, sebelum makan ya, sebenarnya tidak hanya sebelum makan, tapi sebelum melakukan kegiatan apapun itu kita wajib berdoa ya. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Walaupun kalian kondisinya lapar sekali ya, makannya harus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Nanti kalau makannya keburu-buru jadinya apa? Keselak ya. Waduh, nggak boleh kayak gitu, makannya buru-buru ya. Apalagi makannya sambil berbicara ya. Yang pertama itu nggak boleh karena tidak sopan ya. Sopan nggak kira-kira kalau lagi makan terus ngomong? Enggak ya, nggak boleh seperti itu. Lagi makan terus nanti ngomong, itu nggak sopan ya. Dibiasakan ya, mau makan dengan orang tua, teman-teman, saudara, bapak ibu guru, dengan keluarga besar, dengan teman-teman kalian juga ya, walaupun seumuran, dibiasakan ketika makan tidak boleh berbicara ya. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Kembali lagi ya, walaupun kalian makannya pakai sendok sama garpu, jadi tangannya tuh nggak menyentuh lauk makanan kalian, tetap saja ya wajib hukumnya mencuci tangan. Oke, pakai sabun ya. Jangan cuci tangannya pakai air udah gitu aja, dikit aja ya, keseluruhan tangannya ya, dari sela-sela jarinya ya, di punggung tangannya ya, harus bersih. Yang terakhir, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut ya.
Nah, kalau ini ya ada lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Ya, karena kita tadi sudah mm, melihat tentang teks ya yang tentang aturan sebelum sarapan, itu kan ada yang bagian akhirnya itu kan ada berdoa kepada Tuhan ya, berdoa juga kepada Tuhan karena kita udah bisa makan ya. Nah, kalau di lagu ini kita bisa menyanyikan terima kasih ya Tuhan dalam sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan ya. Dalam hal apapun, kalian bisa sekolah itu kan kalian juga harus berterima kasih kepada Tuhan ya, karena kan banyak anak-anak yang nggak sekolah ya. Nah, bisa lagi kalian terima kasih kepada Tuhan karena kalian sudah bisa makan setiap hari ya. Kalian bisa, kalian punya handphone, mungkin kalau ada yang punya handphone orang tuanya ya. Nah, bisa juga terima kasih kepada Tuhan karena sudah diberi kesehatan ya, itu yang paling utama ya. Kalian sehat, kalian nggak sakit, nggak batuk, nggak pilek, nggak demam ya, itu harus bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, di sini ada lagu Terima Kasih Ya Tuhan, tapi dinyanyikannya dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Coba kita lihat penjelasannya ya. Nah, di sini ya, coba di sini perhatikan juga di bawahnya nih ada gambarnya ya. Kalau panjang pendek bunyi itu disebutnya pola irama. Ya. Nah, di lagu ini tuh banyak nih nada panjang pendeknya ada. Ya. Nah, kalau bunyi yang beraturan itu disebut irama. Ya, irama itu bisa dihitung. Ya, dihitungnya dengan ketukan. Ya. Nah, banyak ketukan dalam tiap ruas disebut birama. Jangan kebalik sama irama nih ya. Kalau irama itu kan bunyi yang beraturan. Ya, bunyinya beraturan. Jadi itu disebut irama. Nah, kalau yang birama itu adalah banyak ketukan dalam tiap ruas. Ya. Nah, dalam bernyanyi kita dapat menggunakan iringan, menggunakan alat musik ritmis. Ya. Ritmis itu apa, Miss? Nah, di sini ada nih contohnya nih, misalnya kayak tamborin atau drum, ya. Gendang ada lagi, atau alat musik yang bisa dipukul, ya. Nah, contohnya banyak. Nah, selanjutnya yang bagian F, perhatikan bagian F. Tanda ini nih ya, berarti kalau yang moncongnya ke kanan, berarti tekanan nadanya itu dari kuat perlahan-lahan melemah. Ya, awalnya kuat, nanti lama-lama lemah gitu ya tekanan nadanya. Yang G, kalau tanda yang moncongnya ke sebelah kiri, berarti tekanan nadanya lemah, perlahan-lahan menguat. Ya. Nah, pada lagu berirama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama. Sedangkan tekanan lemah terdapat ketukan kedua. Ini maaf nih Miss, salah ketik nih ya, terdapatnya 2 kali nih ya. Nah, ini lagu Terima Kasih Ya Tuhan ini beriramanya itu iramanya irama 2/4. Ya, jadi tekanan kuatnya terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemahnya itu terdapat di ketukan kedua ya. Jadi Terima Kasih Ya Tuhan ini adalah ciptaan Bapak A.T. Mahmud ya. Oke, di sini tugasnya adalah menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan ya. Nanti Miss kirim untuk contohnya lagunya seperti apa ya. Dikirimnya berupa rekaman suara saja ya. Misalkan, Miss aku handphonenya cuma satu, jadi aku nggak bisa pakai 2 handphone, untuk yang satu suaranya, yang satu suara aku. Ya nggak apa-apa, berarti suara kamu saja yang dikirim gitu ya.
Oke, sama tugasnya menjawab soal tadi tuh yang jam. Ya, nomor 1 sampai 5, halaman 4 dan sampai 5. Oke. Terima kasih banyak sudah dilihat videonya ya. Miss mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata ya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa selalu happy, oke? Thank you. See you. Bye bye.